Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas yang namanya itu GetX atau Flutter State Management. Kita menggunakan GetX gitu. Jadi uh, langsung aja. Ini GetX ya. Kalau kalian buka di apa namanya, sebentar. Kan ini ya. Nih. Kalau kalian cari GetX di sini, nah, Kak, ini adalah GetX. Nah, Flutter Made Easy. Jadi di GetX ini kita bikin aplikasi Flutter tuh lebih mudah. Di sini nih ada dokumentasinya yang bisa kalian baca. Nanti kalau misalnya pengen gitu, di sini banyak ya. Counter App GetX, Set Management dan lain-lain. Nih ada About GetX. Di sini ada instalasinya. Nah, jadi langsung aja ya, kita kembali dulu. Oke, pertama ini state management atau manajemen data. Nah, state management itu fungsinya itu kita paling sering dipakai. GetX membuat data di aplikasi kita itu jadi reaktif gitu. Gampangnya, misalnya kalau ada data berubah, misalnya jumlah barang di keranjang belanja gitu ya. Nah, tampilan di layar akan langsung berubah otomatis tanpa kalian harus repot manggil fungsi refresh secara manual gitu, kayak seperti set state. Nah, itu adalah fungsi state management. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya itu cepat dan nggak membebani memori HP gitu ya. Jadi kalau mungkin misalnya ya, kita punya sebuah tampilan yang awalnya itu tampilannya satu. Nah, setelah itu kita ada update dari backend gitu, itu dia menjadi dua. Nah, itu kan kalau misalnya tanpa state management itu dia bakal uh, menampilkan tetap satu gitu dan harus di refresh baru menampilkan dua. Tapi dengan memakai state management dia akan langsung otomatis memunculkan dua tanpa harus di refresh lagi gitu. Nah, itu adalah fungsi state management ya, reaktif data. Setelah itu sebentar. Setelah itu ada yang namanya itu route management, context free navigation. Nah, biasanya kalau kita mau pindah halaman di Flutter itu kita butuh kode yang lumayan panjang ya, dan butuh konteks. Nah, jadi gini, gampang ya, dengan GetX itu kita bisa pindah halaman hanya dengan satu baris kode. Contohnya kita gini ya, kita contohin di sini. Misalnya di sini ada lib min. Nah, dengan GetX itu kita bisa, saya kasih contoh aja, bukan di sini tempat aslinya, tapi di sini sebagai contoh aja. Ada get titik to, habis itu kita buka kurung seperti ini. Misalnya halaman kedua, habis itu udah. Nah, ini cara kita pindah halaman di GetX. Jadi satu baris doang gitu kita bikinnya. Jadi kita nggak perlu bikin panjang-panjang. Spesialnya GetX route management ini itu kita bisa pindah halaman tanpa bobo konteks gitu. Jadi kodenya jauh lebih bersih dan clean dan pendek gitu. Jadi menghemat space. Nah, terus ada lagi dependency injection atau management controller. Nah, ini caranya GetX untuk mengelola memori dan menghubungkan bagian-bagian kode. Atau gini, kamu bisa uh, kamu itu nggak perlu bikin objek baru berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa objek nih, ya itu kita nggak usah bikin ulang-ulang, cukup bikin satu kali lalu injek atau suntikkan kemanapun yang kita butuhin gitu. Jadi misalnya kita punya uh, apa ya contohnya ya, misalnya kita punya card ya, card ini itu kan kita misalnya di satu halaman kita butuh banyak card ya. Nah, di card itu kita cuman perlu bikin satu, terus kita bikin dependency injection-nya. Nah, setelah itu kalau kita mau pakai, kita tinggal inject aja gitu. Kita tinggal suntikkan aja, dan itu cardnya akan otomatis muncul berkali-kali sebanyak apapun kita injectnya. Nah, itu adalah dependency injection. Terus terakhir ada utility.
temp, validation, dan I18N. Nah, GTech juga kasih bonus fitur-fitur praktis ya yang sering dibutuhin aplikasi modern. Nah, misalnya temp gitu kan. Misalnya kita mau ganti mode gelap atau dark mode ke terang. Nah, itu cuma satu klik aja. Terus ada validation. Nah, apakah nanti email atau password yang di input user sudah benar atau sudah benar formatnya atau belum? Nah, itu adalah validation gitu. Jadi kan kalau misalnya email ya, itu kan ada @gmail.com. Nah, kalau misalnya dia inputannya itu tidak benar gitu sesuai formatnya, nanti dia bakal tervalidasi error gitu atau gagal. Nah, itu ada validation. Terus ada I18N atau internasionalisasi gitu ya. Nah, internasionalisasi ini itu gampang buat bikin aplikasi yang bisa ganti-ganti bahasa, bisa ke Indonesia, ke Inggris, ke Jerman gitu. Itu adalah I18N yang mempermudah kita untuk membuat aplikasi. Nah, simpul ya. Di sini ada don't just manage your state, manage your entire app ecosystem efficiently. Atau artinya itu GetX ingin kamu nggak cuma fokus ngurusin data, tapi ngurus seluruh sistem aplikasi dengan cara yang lebih simple, cepat, dan rapi. Gitu. Nah, itu adalah micro framework Jasa library. Nah, terus di sini ada the community favorite choice. Oke, ini maksudnya adalah apa itu state management gitu ya. Di sini itu kita bahas tentang the community favorite choice atau keunggulan GTX gitu ya. Kenapa GTX ini disukai banyak komunitas gitu ya. Jadi yang menjadi favorit pilihan untuk beberapa komunitas gitu ya. Nah, di sini tuh ada gambar yang ngebandingin soal GetX, terus ada BLOC, ada Riverpod, dan juga ada provider ya. Nah, berdasarkan jumlah yang itu ya dari di pub.dev itu situs resmi dari Flutter. Jadi GetX itu paling banyak yang digunakan gitu. Nah, keunggulan GetX itu juga disebut ya. Di sini ada easy to use, feature rich, documentation gitu. Nah, kita mulai dari easy to use atau drastically reduces boilerplate code atau mengurangi boilerplate code. Artinya itu kamu nggak perlu menulis banyak kode yang berulang-ulang hanya untuk melakukan hal sederhana gitu. Nah, terus ada feature rich. Feature rich ini itu kaya akan fitur ya, kaya akan fitur. GetX tuh bukan cuma buat atur data doang, tapi kita bisa buat navigasi, buat manajemen penyimpanan tanpa perlu tambah paket lain gitu. Jadi dengan GetX kita bisa memiliki banyak fungsi juga. Nah, ada documentation ya. Documentation ini dokumentasi lengkapnya, paduannya banyak dan tersedia dalam berbagai bahasa. Juga pemula itu nggak bakal tersesat sama menggunakan GetX ini. Nah, gitu. Jadi kita akan coba ya analogikan bagian pubdev popularity di like-nya ini. Nah, misalnya ada BLOC dan Riverpod. Nah, BLOC dan Riverpod ini itu bayangkan ya, kamu ingin memesan makanan gitu. Nah, BLOC dan Riverpod ini adalah si koki yang disiplin gitu. Nah, kamu harus mengikuti prosedur ketat, isi formulir, serahkan ke pelayan kasih ke dapur masak gitu kan. Terus dapur lapor ke kasir, terus baru sampai ke kalian aman dan teratur, tapi prosesnya panjang gitu ya. Banyak boilerplate. Nah, boilerplate itu adalah tadi ya, lupa kita jelasin, boilerplate itu adalah proses yang banyak ya. Nah, terus di sini ada provider. Provider ini adalah contohnya itu si pelayan yang standar lah ya. Nah, sedikit lebih simpel tapi kamu itu tetap harus ngikutin struktur bangunan restorannya gitu ya. Jadi biar pesanannya itu sampai ke meja yang benar. Contohnya kayak gacoan lah gitu ya. Kita harus duduk sesuai dapat nomornya yang berapa. Nah, GTX ini itu kayak ini warung prasmanan. Nah, kamu tinggal teriak gitu ya, kamu tinggal bilang aku mau makan dan makanan langsung muncul depanmu tanpa perlu pusing memikirkan lewat mana makanan itu datang gitu ya. Jadi cepat, praktis,
Nah, jadi meskipun bagi sebagian orang dianggap terlalu bebas ya, tapi ini mempermudah kita untuk membuat aplikasi. Nah, itu adalah tentang GTX. Di sini ada prinsip satu, performanya. Oke. Di sini ada prinsip satu. Prinsip pertama, performanya. Nah, kenapa GTX diklaim itu lebih cepat gitu ya daripada yang lain? Ya, karena dalam proses pembuatan aplikasi biasanya kan ada proses di balik layar ya, backend ya. Nah, di backend ini yang terus berjalan buat mantau perubahan data, terus munculin data gitu ya dalam bentuk JSON. Nah, itu adalah backend dari GTX gitu ya. Backend dari sebuah aplikasi. Nah, di GTX ini Getek itu coba buang proses-proses berat kayak gitu. Misalnya di sini ada no stream needed, atau biasanya aplikasi harus terus-menerus mendengarkan aliran data gitu ya, seperti menunggu apa ya, keran air kebuka lah gitu ya. Jadi kayak kita buka air jalan ser gitu, kita tunggu. Nah itu Getek itu nggak perlu melakukan waktu ya, tidak perlu melakukan itu sepanjang waktu. Itu adalah Getek. Nah terus ada change Neofire needed ya. Habis itu adalah sistem pemberitahuan standar ya di Flutter yang kadang makan banyak tenaga. Nah, Gtex itu punya cara sendiri yang mengurangi efisiensinya. Terus di sini ada optimize memory usage compared to traditional BLG provider setups, atau hemat memori, hemat RAM. Nah, kayak yang terlihat di grafik ini ya, di grafik ungu ini ada GTX memory use, ini standar memory usage. Nah ini kalau kita pakai GTX itu dia lebih dikit. Jadi aplikasi kita nggak bakal makan banyak tempat di memori HP orang yang pakai aplikasi kita gitu ya. Nah itu adalah performa dari GTX. Terus di sini ada productivity atau produktivitas dari GTX. Oke, sekarang productivity. Nah, prinsipnya ya productivity. Bentar, kita cek dulu. Oke. Nah, di productivity ini no context advantage, maksudnya standar Flutter di sini. Kalau bisa kita lihat mana kursornya ini ada standar Flutter. Dalam Flutter standar untuk pindah halaman itu butuh sesuatu build context ya, kayak gini: navigator, push, context, material, page root, builder, context ke home gitu ya. Nah, kodenya panjang, harus nulis navigator, push, material, dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa pindah halaman kalau fungsi tersebut di luar widget, misalnya di dalam logika bisnis, karena nggak pegang surat izin konteks ya begitu. Nah, solusinya adalah gettext. Kita tinggal get to home. Pendek kan? Pendek banget emang. Jadi kalau pakai gettext cuma perlu kayak gini, itu dia langsung bisa bikin root. Ribet dan kalau standar Flutter itu ribet, kalau gettext itu gampang ya. Nah, ini kenapa disebut productivity? Karena kamu bisa hemat ketik tuh jauh lebih sedikit satu baris dan versus 5 baris gitu. Udah lebih bersih, terus kamu juga nggak boilerplate ya, atau kode pengulangan yang boring kayak gini terus nanti terusan ya. Jadi terus juga fleksibel, kita bisa pindah halaman dari bagian manapun di aplikasi kita tanpa harus pusing gitu mikirin cara ngoper variabel konteksnya gitu. Nah di sini ada organization. Nah di sini ada organization Di sini ada to decoupling of logic and UI. Maksudnya biar konekin antara logic dan UI ya. Di sini sebentar. Oke. Nah, di sini ada view atau UI atau stateless widget. Nah, ini adalah lapisan paling atas yang dilihat oleh user gitu, pengguna. Nah, tugasnya hanya buat nampilin data dan menerima input kayak klik tombol atau ngetik teks gitu, masukin format gitu, form. Nah, di sini itu di view itu biasanya kita isi dengan stateless widget, artinya tampilannya tidak menyimpan data atau logika perhitungannya sendiri, tapi berdasarkan yang namanya logic di sini, atau controller atau business logic. Ini adalah otak dari aplikasi kita. Tugasnya itu ngelola data, ngelakuin perhitungan, atau ngambil data dari internet gitu. Nah, pas prosesnya selesai itu bakal ngasih tahu ke view
untuk memperbarui tampilannya. Jadi view itu ngambil dari logic nerima, terus dikasih ke view lagi buat ditampilin ke user gitu. Nah, jadi kalau ada kesalahan dalam perhitungan itu, kita cukup cari masalahnya itu di view logic gitu, nggak perlu membongkar view file lagi. Nah, terus di sini ada dependency injection atau binding atau services. Nah, ini adalah bagian penghubung atau penyedia alat. Tugasnya nyiapin dan nyediain objek kayak controller atau database yang dibutuhin oleh aplikasi secara otomatis. Kayak kayak itu deh. Ada fitur spesialnya itu auto dispose fitur. Auto dispose itu dijelasin di sini, itu adalah fitur manajemen memori yang sangat penting ya. Karena masalahnya itu seringkali aplikasi menjadi lambat atau lemot karena banyak proses yang masih jalan di latar belakang padahal udah nggak digunakan lagi. Nah, solusinya dengan auto dispose. Saat pengguna menutup sebuah halaman maka secara otomatis sistem akan menghapus controller atau logic yang terkait dari memori HP. Nah, hasilnya HP nggak cepat panas dan aplikasi tetap ringan karena nggak ada sampah atau kode yang numpuk gitu. Nah, ini adalah organization. Nah, kita langsung masuk ke dalam setup ya, atau kita setup ya. Oke, tadi mana? Sebentar. Sini ya. Setup. Kita pertama bakal bikin sebuah aplikasi simple yang menggunakan GTX gitu ya. Nah, jadi kita pertama-tama itu harus nyiapin yang namanya itu instalasi ya. Namanya kita pakai apa tuh nama instalasi itu, tinggal kalian pergi ke pub.dev di sini, yaitu aplikasi Flutter ya. Di sini ada instalasi, di sini bisa Flutter pub@get atau bisa langsung nambah dependensi gitu ya. Di sini saya udah punya aplikasi Flutter. Nah, ini kita pakai dependensinya aja. Di sini kan ada get 473, ini copy, terus kita pindah ke pub/spec.yml, kita cari dependencies nih, dia ada SDK Flutter, di bawah itu kita paste aja get. Ini harus kayak gini ya. Nah, setelah itu dia bakal nge-install si pubget-nya. Salah, ini ditaruh sini. Nah, biar dia tuh sejajar, di sini get-nya udah, jadi di sini get-nya bakal terinstall ke dalam Flutter gitu. Nah, terus di sini itu sebentar, ada di logic ya atau controllernya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian sini, ini ada lib, di sini ada main ya. Nah, di dalam main ini itu kita pertama di dalam lib itu kita bikin folder baru yang namanya itu controllers kayak gini. Di dalam controllers kita bakal bikin yang namanya itu controller dot kayak gini. Nah, di dalam controller di sini itu kita bikin logika bisnisnya sesuai step 2 dan 3 di sini. 2 dan 3 nantinya yang kita pakai itu kita membuat variabel reaktif menggunakan OBS dan fungsi untuk mengubahnya gitu. Di sini kita sebagai contoh kita import package di sini, kita import package get, habis di sini ada getter. Di sini jangan lupa Flutter pubget. Nah, jangan lupa di pubget dulu ya, karena kalau kita udah install dependency di sini itu harus di Flutter pubget dulu. Nah, setelah itu di sini kita bikin kelas baru yang namanya itu controller. Terus di sini di extend itu get x controller. Nah, di sini itu kita nambahin variabel kontrol dengan 0.obs. Yang OBS itu fungsinya menambahkan OBS itu membuat variabel ini tuh jadi observable gitu ya. Atau kalian lihat di sini ada rx integer, awalnya itu integer doang jadi rx integer. Nah, jadi itu bisa dipantau perubahannya. Nah, kalau OBS ini ngubah integer menjadi rx integer. Jadi saya ada variabel integer. Terus di step 3 kalau kita lihat di sini ada reactive state management.
no manual notification require get text listening to the changes, atau metode untuk mengubah state. Nah, ini nggak perlu ganti set state secara manual gitu, nggak, gettext akan mendeteksi perubahan nilai counter di sini dan otomatis update UI gitu. Jadi di sini ada count, ini variabelnya bebas, counter juga sama aja. Di sini counter plus plus. Jadi kalau misalnya ini udah jadi ya, di sini ada controller. Terus kita atur the view-nya. Nah, the view atau UI. Nah, untuk view itu sebentar. Itu kita bakal main yang namanya home view di sini. Di sini bisa, atau the view-nya itu kita bisa bikin new folder, terus di sini kita kasih home. Salah. Kita kasih view. Okay. Oh, salah. Harus di dalam lib ya. Views. Di dalam views itu kita bakal tambahkan new file yang namanya itu adalah home view. Kayak gini. Nah, home view. Nah, ini adalah tampilan utama. Di sini kita bakal narapin kalau di sini UI sama dependency injection-nya. Dan fitur tambahan time switching. Nah, di sini itu kita akan nambahin sebuah kelas ya. Kelasnya itu home view. Nah, di home view ini jangan lupa di extend, terus di sini stateless widget. Nah, jangan lupa di import material dartnya. Terus di sini ada stateless widget. Terus bentar dulu. Ini hapus saya dulu. Nah, di dalam sini tuh kita kasih final counter controller ya. Terus di sini kita kasih controller get up controller kayak gini. Nah, bentar ya. Nih, jadi di sini kita jelasin di sini itu adalah step 5-nya, bukan step 4-nya. Kalau kita lihat di step 4 itu the view, sedangkan 5 itu dependency injection, atau ini adalah injeksi yang kita pakai. Jadi kita ngeinjeksi controller itu langsung ke sini, jadi nggak perlu panjang-panjang lagi, tapi kita bikin langsung kayak gitu. Oke, nah terus tadi di sini itu adalah si injectionnya. Jadi kita menginstalasi controller agar bisa digunakan di halaman ini gitu. Nih. Nah, terus di sini ada override, widget build-nya, build context, return scaffold, terus di sini ada bar, terus di sini ada counter atau ya counternya. Di sini ada body center, di sini ada child line axis, itu center. Di sini ada children. Nah, di sini di children itu ada obx text. Di sini ada counter. Di sini itu didapat dari angka yang udah ada di data di counter controller. Jadi kalau misalnya di bagian belakang itu angkanya 1, itu dia akan menampilkan angka 1 di situ ya. Jadi ini the obx widget, atau obx-nya itu berfungsi sebagai pendengar atau listener. Hanya widget teks gitu yang di dalam ini yang akan dibangun ulang saat counter berubah gitu. Terus ini ada ya slash-nya hanya tambahan. Tunggu sebentar. Oke, ini udah ada kode yang udah ya. Di sini ada teks biasa, tombol ditekan sebanyak gitu ya. Nah, di sini ada obx buat si jumlah kontrolnya gitu. Nah, terus di sini ada sized box. Ini nggak penting ya. Ini cuma tampilan aja. Terus di sini ada elevated button. Nah, ini itu berfungsi ketika kita ingin mengganti tema. Elevated button itu ini tuh semua yang dari sini sampai sini itu fitur ganti temanya. Fitur tambahan kita yang bakal kita pakai. Salah satu apa namanya? Kalau kita lihat di slide ya. Di sini
itu ada yang namanya utilities ya, utility. Itu fungsinya untuk mengganti tema ya. Nah, terus di sini itu ada get change time. Itu adalah mengecek apakah sedang dark mode lalu menukarnya gitu. Jadi change time, get change time. Terus di bawah sini ada floating action button, memanggil fungsi increment di sini dari controller saat tombol ditekan ya. Nah, terus terakhir tinggal kita mainin di main ya. Di main ini bisa kita hapus semuanya. Di sini kita import dulu. Nah, kayak gini ya. Jadi sebentar. Oke, di sini kita ada mainnya seperti ini. Jadi kita import 3 hal ini. Yang pertama itu Flutter material dart-nya, kedua get-nya, dan ketiga kita ambil dari home view. Jadi di sini ada run my app. Nah, dari my app ini itu kita langsung masukin di sini ada build context return get material up. The Flutter get debug show ini buat nanti ada tampilannya, sama ini ada temp, light dan dark, dan ini ada import dari home view-nya di sini. Nah, kalau misalnya kita running ya, kita start debugging, kita tunggu sebentar. Oke, di sini udah ada tampilan dari GTX counternya ya. Nah, jadi di sini itu ada tombol ganti tema dan di sini ada increment. Jadi kalau kita klik itu dia bakal nambah. Dan di sini juga bisa diganti tema menjadi light mode. Cuman di sini kurang nggak tahu ya ini kenapa nggak bisa. Jadi gini, alur kerjanya itu adalah dari get material ini. Nih, get material up itu membungkus aplikasinya. Lalu saat view home itu, saat home view dibuka, get put controller yang ada di sini, di sini, mana ya? Sebentar. Nih, get put controller itu membuat controllernya bisa dipakai. Terus actionnya saat kita nekan tombol plus ini, itu fungsi increment berjalan. Nilai counter dari sini itu bertambah dari sini. Nah, reaction itu karena counter adalah OBS ini, observer, dan dibungkus oleh OBX ya di UI-nya. Ada ya OBX-nya nih. Nih, di sini OBX itu angka di layar otomatis berubah tanpa ngerender ulang seluruh halaman gitu. Karena kalau nggak pakai itu dia bakal render dan bakal berat. Nah, tombol tema get time itu ngubah tampilan ya secara global. Cuman di sini nggak tahu kenapa nggak bisa. Itu adalah penjelasan gampang soal GTX, kenalan GTX. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.